Orang yang mati itu dosa, tidak bisa lagi. Banyaklah beramal karena tidak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya, hari ini kami sedang berada di salah satu kuburan tua yang berada di Kelurahan Teluk Mamut, Kecamatan Mendangkampai, Kota Dumai. Di mana kuburan tua ini dikenal dengan kuburan beratib yang bermakna artinya berzikir, menyebutkan kalimah La ilaha illallah. Konon menurut masyarakat setempat yang melewati kuburan tua ini sering mendengar sekumpulan orang berzikir, mengumandangkan, melantunkan kalimat La ilaha illallah. Kami dari Kisah Tanah Melayu hadir malam hari ini mencoba untuk menggali sejarah, menggali realita, menggali sisi gaibnya itu seperti apa. Dan untuk memulai menggali sejarah itu, kami sudah bersama salah satu tokoh masyarakat setempat yang merupakan salah satu imam masjid di di Kecamatan Mendangkampai ini. Kepada Pak Budi ya? Ya betul. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak Budi, nama saya Muhammad Amir Mutakin dari Kisah Tanah Melayu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi telah sudi hadir untuk menggali sejarah mengenai kuburan tua ini. Boleh langsung aja Pak Budi? Boleh. Oke. Untuk yang pertama nih Pak Budi, apakah benar adanya menurut cerita-cerita masyarakat yang kami dengar bahwa di sini merupakan kuburan para ulama, betul apa tidak? Kalau menurut yang saya ketahui dari kisah yang berkembang di kampung ini, betul ini merupakan kuburan beratib. Iya, kuburan beratib. Kalau udah kuburan beratib itu besar kemungkinan itu merupakan kubur para ahli ulama gitu. Tapi kalau itu menurut kisah yang beredar lah di kampung ini. Itu aja lah sepemahaman saya. Bisa jadi seperti itu ya Pak Budi. Iya, karena sering terdengar orang berzikir, tentu erat kaitannya dengan para ulama, betul ya Pak Budi? Oke Pak Budi, untuk pertanyaan yang kedua Pak Budi, setahu Pak Budi lah menurut cerita masyarakat setempat, apakah betul ada beberapa orang masyarakat tempat yang mendengar langsung bahwa di kuburan tua ini ada orang yang berzikir, sekumpulan orang berzikir? Kalau saya pribadi mungkin belum pernah dengar, soalnya saya jarang kesini. Cuman kalau kisah itu beredar di kampung ini, banyak kali orang mendengar. Banyak orang mendengar bahwasanya setiap lewat di sini terdengar saya orang beratib. Kalau lah kalimatnya begitu, lain aslinya. Mungkin lain auranya. Bisa jadi itu merupakan makam ini makam daripada orang tua dudung, merupakan ahli ulama. Kita juga tak tahu juga. Mungkin malam ini bisa kita bongkar lah rahasia daripada
makam ini. Nah, baik Pak Budi. Terus Budi yang terakhir lah nih Pak Budi. Iya, ya. iya. Ini makam ini saya lihat di depan itu kan ada pelang tuh. Heeh. Ada pelang bertuliskan bahwa kuburan tua ini sudah didaftarkan atau sudah diselidiki Iya, oleh iya. Kota Dumai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Iya. Betul tuh Pak Budi? Itu betul. Itu beberapa waktu lalu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan KKSI Kecamatan Medakampai langsung di sini untuk meneliti. Berarti ini sekarang kawasan ini, makam-makam yang ada di sini dalam penelitian. Sudah dalam penelitian. Sudah dalam penelitian daripada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kerjasama dengan kekerabatan keluarga Sultan Siak Singapura. Kekerabatan Kesultanan Siak Ya. Singapura. Baiklah Pak Budi, mungkin itu yang dapat kami tanyakan kepada Pak Budi. Terima kasih kepada Pak Budi telah memberikan sedikit informasi kepada kami. Kami berharap kepada Pak Budi ikut bersama kami sampai akhir nanti. Boleh Pak Budi? Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Baiklah pemirsa semuanya, Kisah Tanah Melayu, kawan-kawan dari Kisah Tanah Melayu. Untuk kelanjutan acara ini, kami sudah bersama Panglima yang merupakan praktisi supranatural yang insya Allah mengerti, atas izin Allah mengerti mengenai hal gaib, dan kami mencoba untuk membuka tabir gaib yang berada di daerah ini untuk menggali sejarah siapa sebenarnya orang-orang yang dimakamkan di sini, apakah benar para ulama, terus tahun berapa mereka berada di sini, dan sebenarnya mereka ke sini itu datangnya dari mana. Kepada Panglima mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk malam ini kita kelanjutan yang kemarin malam ya. Ya betul Pak. Jadi kita coba untuk membukakan tabir bahwasanya di sini adalah cerita dari masyarakat sini, khususnya di Puak ya, Puak. Jadi Kecamatan Medakampai, bahwasanya sini adalah kubur lama yang konon ceritanya bahwasanya ini adalah tempat kubur yang beraktif, dan banyak cerita dari masyarakat sini bahwasanya kubur di sini sering lewat di jalan bawah nih, jalan bawah Puak. Bahwasanya banyak sering mendengar bahwa kuburnya sering beraktif, tapi pada tepatnya jam 2 malam, sekitar jam 5 subuh itu sering dengar. Jadi kalau kita ungkap masalahnya Dinda, coba nanti macam mana dan solusinya, kita pun tidak menduli Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut masalahnya ini, takutnya melanggar tauhid kita kepada Allah. Sebab ada syariat, ada hakikat, ini akan merusakkan kadar iman kita masing-masing. Jadi yang benar itu milik Allah, yang salah itu milik kita sendiri. Jadi pada rekan-rekan tim, bagi untuk malam ini macam mana caranya kita untuk membukanya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Dan kita sering ingat ke bahwasanya setiap yang hidup akal mati. Jadi kemazian pada nenek moyang kita terdahulu, kita wallahu alam kita belum lahir saat itu. Bahkan ada ceritanya umur kubur ini udah hampir berapa tadi Dinda? Hampir 600 tahun. 600 tahun, berarti kita belum lahir di alam nyata ini. Jadi kita coba untuk mengungkapnya, mudah-mudahan apa petunjuk yang dapat untuk malam ini, mudah-mudahan itu ada kebaikannya. Kalau seandainya keburukannya nanti kita buang jauh-jauh ya. Kita tidak ya Pak Budi. Sebelumnya Pak Datuk Budi atau Pak Budi? Pak Budi aja lah ya. Memang salah satu tokoh masyarakat sini, imam sini ya. Kami dari membuka tabir sejarah Melayu ini, mudah-mudahan apa yang menjadi sejarah untuk kita anak cucu kita. Jadi kita mulai dari awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada mari kita baca surah Fatihah dulu. Semoga apa yang kita buat malam ini dilancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. إلى صراط المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Baik Dinda, juga Panglima untuk membuka malam ini. Baik, saya petunjuk. Seandainya nanti ada untuk mediator, kita minta salah satu kali diizinkan. Karena di sini kebanyakan kalau pandang Panglima sudah sanggup.
Amir. Jadi ini memang bahwasanya di sini memang salah satu yang apa disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwasanya kita ini Dekat sedikit boleh? Tak apa-apa, dekat saja. bahwasanya sini memang ada hukum berbatu, memang betul tak salah. Tapi kita coba untuk manggil untuk masukkan dulu apakah ini betul atau tidaknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi adalah waktu yang sangat alim dan menyeramkan. Jadi kita mulai. Boleh. Oke, coba kan kalau mau tidak salah satu dari apa kita ini tampaknya biasa yang kita hubungi sudah datang. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia ya Allah ya Allah. Anak cucu datang untuk mengundang atas izin Allah dan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha pemurah ya Allah. Atas izinkan anak ini. Cabut. Assalamualaikum. Baik, kalau gitu coba kita panggil diatur dulu. Baik. Kita masukkan. Saya minta sini yang bisa untuk maju depan. Ya kan? Nampaknya ini agak campur ya. Ada negatif dan ada positif. Tapi sebelum itu cukup pengen aku dulu ya. Sedikit. Adalah pemirsa semuanya. Tadi Panglima sudah mencoba untuk membuka tabir gaib yang berada di daerah ini, dan kali ini Panglima mencoba untuk memanggil salah satu sosok jin yang berada di daerah ini, yang akan dimasukkan ke salah satu anggota kru kami untuk dijadikan mediator, sehingga nanti kita bisa berkomunikasi kepada jin tersebut. Tetap bersama kami untuk kelanjutan ceritanya, kawan-kawan. Satu buat atas deh. Oh, jadi jangan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa sifat sifat hafal. La ilaha illallah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Sapu dengan anak cucu pemerintahan dengan boleh. Kalau ada kurang adab kami minta maaf kan, minta ampun kami. Apa yang tanya sebenarnya? Assalamualaikumnya. Anak cucu datang ke sininya, ingin menggali sejarah di sininya. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran untuk kami dan orang banyaknya. Boleh kira kami bertanya? Jadi kami nak bertanya, Nyang. Di sini kan ada makam, Nyang. Ini kira-kira makam siapa, Nyang, kalau boleh tahunya? Apakah betul makam para ulamanya? Terus, Nyang, ini makam para ulama ini berasal dari mana, Nyang?
dari tanah sucinya itu sekitar tahun berapa Nyang kesininya? Sekitar tahun berapa Nyang kesininya? Dari tanah sucinya, hijrah kesininya? Dari tahun berapa Nyang? Apanya? Dari tahun berapanya? Amir, kita lepas dulu Amir. Tak tahan dia. Tak tahan. Ini dia paling mau bilang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin ya, minta maaf ya. Ada itu lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan baca sama sir. Baca. Okey. Sir. Zat sifat. Salam. Bawa dah tepi dek. Bawa tepi. Potong tepi. Mesin lanjut. Baiklah pemirsa semuanya, tadi kami sudah mencoba untuk melakukan mediasi ke salah satu mediator kita. Namun karena salah satu kru yang menjadi mediasi itu tak sanggup badannya, jadi terpaksa kita keluarkan. Dan insya Allah nanti kita akan sambung melalui Panglima. Kepada kawan-kawan dari Kisah Tanah Melayu, tetap bersama kami akan lanjut kembali. Muka buatnya jangan terlalu lama ya. Ya, Iya, bagaimana? Penting-penting aja nih. Itu tak mesti mampu aku. Simpan dulu. Simpan. Mulai ya, kita mulai ya. Kamu tolong yoga belakang. Kita turunnya lagi. Turunnya nih. Kalau model mulai goyang nanti ambil apa ya? Langsung aja kan kok. Beradab lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam al-Fatiha min syarri bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nyang. Izin Nyang, maaf mengganggu waktu Nyang. Tak apa Nyang. Kami Nyang datang kemari ingin nak bertanya sikit Nyang masalah kuburan ini Nyang. Boleh agaknya Nyang? Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kami yang paling pertama dan untuk pembelajaran masyarakat setempat Nyang. Boleh kiranya Nyang? Insyaallah. Kami nak bertanya nih Nyang. Sebelumnya Nyang siapa nih Nyang? Syarifuddin. Nyang Syarifuddin. Yang kemarin Nyang? Insyaallah. Sebelumnya terima kasih dah datang lagi Nyang. Gini Nyang. Ini kami nak bertanya tentang masalah sejarah di sini Nyang. Jadi kan untuk kelanjutan Tito semalam Nyang. Apa betul ini makam kuburan para ulamanya? Insyaallah. Betul. Jadi Nyang, nama lengkap Nyang boleh saya tahu Nyang? Syarifuddin. Alhamdulillah kami. Kalau orang kalau saya panggilnya Syarifuddin, Syekh Syarifuddin. Syekh Syarifuddin. Tadi Syarifuddin apa tadinya? Ujungnya Nyang? Syarifuddin Al-Insan. Al-Insan. Syarifuddin Al-Insan. Jadi gini Nyang, jadi menurut masyarakat setempat kan ada lewat-lewat Nyang di sini Nyang, terus mendengar orang sekumpulan orang berzikir. Apakah benar itu Nyang? Apakah betul adanya orang berzikir di sini Nyang? Itu siapa tuh Nyang? Itu orang-orang yang soleh yang berzikir di kampung ini nak. Jadi semua itu adalah hidayah Allah bagi siapa yang mendengarnya. Beruntunglah orang-orang yang mendengarnya. Jadi kalau orang yang mendengar zikir Allah itu memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah orang yang mendengarnya itu. Karena apa? Karena orang yang berjauh kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Allah. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarnya Nyang? Orang yang sederhana tapi hatinya bersih, insyaallah dapat dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Terus Nyang, untuk pertanyaan berikutnya Nyang, kira-kira dari tahun berapa Nyang Nyang kesini Nyang? Kami bantau dari Tanah Suci tahun 1400 mulai Hijriah. 1400 Hijriah Nyang? Kami di sini sebanyak 400 orang datang ke sini, tapi kami tidak semua di sini, banyak di tanah Jawa. Karena tanah Jawa itu banyak empu-empu dan keturunan Rasulullah SAW, termasuk di tanah Riau ini, Melayu. Ini banyak yang harus kita belajar lagi tentang adat ilmu. InsyaAllah ini berkah untuk Miko semua. Saya dan hamba menunggu Miko di sini, dan terima kasih banyak telah membersihkan makam-makam anak keturunanku di sini. Sama-sama Nyang. InsyaAllah berkah. Terus Nyang, kami nak bertanya lagi Nyang. Ini kan apakah di banyak lagi kuburan di daerah sini yang tak kami angkat Nyang? Sebab ada beberapa yang bisa kami gali jumpa nisan. Apakah banyak lagi Nyang di sekitar sini Nyang? Banyak. Dulu tahun kami kubur yang paling banyak makamnya kami ada di tepi laut sana juga. Di tepi lautnya? Ya, tepi laut. Karena serakahnya manusia menjualkan tanah ini kepada orang Portugis dan Belanda, maka inilah jadinya susah untuk anak cucu yang akan datang. Jadi pesan yang jangan ambil menjual hak demi anak mementingkan diri sendiri. InsyaAllah berkah, lindungilah negeri ini. Semoga Allah memberkahi negeri dengan aman.
Terus Nyang, kami ada nak bertanya lagi Nyang. Itu ada di kuburan Seno Nyang. Nyang tahu kuburan Seno Nyang? Itu adik guruku, satu guru dengan adik sepupuku, Hidayatullah. Namanya Panglima Kakap. Satu perguruan samanya? Bukan. Perguruan sama Hasanuddin ini. Syarif Hidayatullah. Panglima Kakap itu dia dari mana Nyang? Beliau dari Pagaruyung, aslinya beliau. Dari Pagaruyung? Bukannya kerajaan Siak Nyang, dengar kabarnya? Bukan ya? Dia adalah satu-satu ulu balang dan panglima yang diangkat oleh Sultan tahun 1723. 1723 Nyang? Dia masih berguru daripada saya, tapi dah sempat berjumpa sama saya. Saat itu saya sakit dan saya teruskan kepada anak adik saya, yaitu Asyarif Hidayatullah. Asyarif Hidayatullah itu makamnya di mananya? Itu Syarif Ucong, dekat dekat pohon yang besar itu, tempat yang pertama kami doakan itunya. Insyaallah. Dan sini yang salah satu di kaku bambu ini. Iya. Itu para ulama Al-Insan, Al-Hasan, wa Mangalia. Ada makam di situ tadinya? Ada, itu ujung dekat bambu. Bambu itu makam. Bambu itu makamnya? Makam siapa ya? Satu guru dengan saya, tapi dia jauh di generasi saya. Jauh 98 tahun bersaya. Saat Nyang di sini, itu zaman kerajaan siapanya? Zaman dulu belum ada kerajaan banyak sini Belanda lah. Kerajaan Siak pun belum adanya? Belum lahir. Belum lahirnya? Belum. Kerajaan Siak. Jadi masa pemerintahan siapa dulu Nyang? Waktu di Jawa itu kerajaan siapa Nyang? Majapahit. Majapahitnya. Allah. Apakah Kesultanan Malaka sudah adanya? Sudah. Malaka sudah ada. Ya. Jadi sekitar tahun 1400 Hijriah atau Masehi Nyang? Masehi, 1400 Masehi. Berarti sekitar 600-700 tahun yang lalu Nyang ya? Wallahu a'lam. Baiklah Nyang, mungkin itulah yang dapat kami bertanya lah sama Nyang. Untuk akhir mungkin kami minta nasihat lagi sama Nyang, boleh untuk pelajaran kami Nyang? Ingat pesan, jagolah mawa iman, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu baik untuk ikut. Jangan tinggal sholat, perbanyak salawat. Itu yang harus kita pelajari. Kenal dirimu, jangan selalu dendam sama saudara kita sendiri. Akhir zaman udah jauh nak. Janganlah kau selalu banggakan diri kesombongan, tidaklah baik. Kalau kau yang kenal pada Tuhan kau, maka kenali, insyaAllah berkah. Jadi janganlah kita tiba kepada saudara-saudara kita. Sayangilah mereka, jaga mereka. Allah, astagfirullah. Ingat, orang yang mati itu susah, nak hidup lagi. Banyaklah beramal, jangan tinggal sholat. Karena sholat itu mencegah sifat lain yang munkar. Untuk apa kita jadi manusia yang sombong di hadapan Allah? Malu kita. Paham Cung? Paham ya? Paham ya. Saya udah 100 tahun saya mengenalkan generasi yang akan datang. Tapi saya bangga pada mereka. Ingat istiqomah. Saya akan doakan untuk mereka jadi baik.
Jangan berdendam. Sayanglah keluarga. Jago saudara kita, muslimin muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Allah akan cinta kepada orang-orang yang beriman. Allah akan kasih kepada orang-orang yang beriman. Allah, 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 Allah. Insya Allah, kalau Allah izinkan, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak jumpa saya di akhir kelak nanti, ya Allah. Amin. Kasih sayangku pada mereka semua takkan terbalas kalau mereka istiqamah. Jangan selalu lalai dalam waktu. Waktu itu kalau mereka lalai, rugi. Belajarlah, mumpung nyawa masih di kandung badan, nak. Insya Allah, apa yang betul kita sesuai kita mati. Banyak saudara-saudara minyak ini dah habis. Tak ada yang tinggal di dunia yang kekal dan abadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang satu, jangan pernah disombong. Terima kasihnya atas nasihatnya. Allah, insya Allah. Yang satu pertanyaan saya boleh yang ada tertinggal tadinya. Itu Panglima Kakap itu yang namanya siapa ya? Aku cuma Panglima Kakap yang di depan sana tuh siapa namanya? dia jelas Panglima Kakap. Siapa namanya? Nama dia Hasan Al-Kimah. Hasan Al-Hakim. Hasan Al-Hakim. Dia keturunan para wali juga, tidak turunan Rasulullah. Dia Habib itu belum Panglima Kakap, orang yang bertauhid kepada Allah. Hasan Al-Hakim yang Hasan Al-Hakim, kami gelarnya Hasan. Zaman itu dulu yang tak jumpa nama dia lagi, diteruskan lagi. Asyar Hidayatullah ini syariat nama dia di makam ya. Jadi nama dia lah diteruskan di perguruan dalam ilmu tasawuf ini, mengenal diri dan wali Allah. Pesan yang satu oleh mereka, janganlah bertikai-tikai, sayanglah keluarga, kena paling keingin tentram dan damai dunia akhirat. Saling sayang menyayangilah, baik anak, istri kita, saudara sepupu, ibu kandung, ibu saudara pada ayah mereka masing-masing. Jaga air wudhu, jangan tinggal, banyak ingat Allah. Allah tidak mandang kepada orang yang alim, tapi Allah pandang kepada al-insan kulbunya, ingat kepada Allah. Biar dipono, tapi Allah sayang pada dia, Allah center dia. Astagfirullahaladzim, ampunlah dosa anak cucu-cucuku ya Allah. Ya. Rasa saya Panglima apa tidak sanggup batinnya? Iya, generasi 13 tu daripada keturunan Datuk Panglima Hitam. Generasi ke-13 dari Panglima Hitam dari kerajaan Siaknya. Dan dia anak keturunan daripada orang wali-wali semua ni. InsyaAllah dia bertahan, maka aku pilih dia. Kerana orang tidak akan pernah tahu siapa dia sebetulnya. Dia orang biasa saja. Allah
Semoga Allah menyayangi kau semua nak. Amin. Jaga diri baik-baik sebelum dengan balik. Kalau mereka ingin cari makamnya yang tak ada di sini, ku cari orang sesat yang jumpa makamnya di laut jauh. Kena kesombongan manusia, semua serakah, tanah betul semua dijual dulu untuk memperjuangkan negeri ini. Susah kami, mati-matian kami di sini. Kami berdakwah sambil kami di sini dihujat, dibunuh kami. Kenapa anak cucu sekarang hanya ingin mementingkan diri sendiri? Jadilah orang yang selalu jangan kelakar, sombong itu tak elok. Biar kita mati, tapi bila itu hak, perjuangkanlah, insyaAllah. Jangan kita itu salah, kita benar salah. Nasihatkanlah yang lain, insyaAllah. Dunia ini, orang yang ada di dunia ini sekarang udah tak seperti dulu lagi. Penuh kesombongan. Dia merasa benar, aku, dia hebat, Allah yang hebat. La ilaha illallah, Tuhan sendiri. Siapa yang hebat? Kita mati, kita diadukan, yang ada Allah. Tak pernah sombong. Jagolah anak cucuku yang penuh raga ini. Dia agak keras sikit, tapi dia baik hatinya. Dia selalu ingat dan berzikir pesan saya pada dia. Sampaikan salamku pada dia yang menyeragani. Berbanyaklah zikir. Dia selalu meninggalkan zikir kadang-kadang. Zikir harian dia jangan ditinggal. Dia memang sudah mantap hatinya. Cuma dia banyak meninggalkan. Selalu ingat dunia dia ni. Ingatkan pasal dia. Selalu ingat amal balik yang telah dilakukannya. Sampaikan salamku. Aku akan selalu menjaga dia dan mikro semua, insyaAllah. Terima kasihnya. Ya Allah, berkahilah anak-anak ini, sukses dalam masa depan. Amin. Kuatkanlah iman, ya Allah. Amin. Mantapkanlah pimpian, ya Allah. Berilah cinta kasih sayang di sesama makhluk, ya Allah. Amin. Berilah cinta kasih sayang kepada anak dan ini, ya Allah. Karena ketentuan rumah tangga itu adalah ketentuan damai. Imam itu tanggung jawab besar. Semoga Allah mengabul doaku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina azal kubur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد. Ada lagi cu? Ada? Tak ada nampaknya, Nang. Terima kasih, Nyang, dan menjawab pertanyaan kami. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kami dan pembelajaran untuk orang lain. Terima kasih juga, Nyang, nasihatnya. Insya Allah nasihat darinya akan kami ingat selalunya. Karena akan kami usahakan untuk melaksanakannya, Nyang. Mungkin, dalam momen ini, kami, seluruh tim dari Kisah Tanah Melayu, mendapatkan nasihat secara pribadi dari Syekh Syarifuddin dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing. Baiknya. Sampai ke salamku. Baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay. Was. Oh.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tengok, ayah kasih dia. Tunggu, dia nafas tu kontrol. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Aman? Ngapa? Nanti lah situ. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan ini. Alhamdulillah. Udah mau tuh, udah mau. Lanjut lagi. Oke, udah. Apa di tos sayang aja? Dua lah. Belum boleh buka. Baiklah, kawan-kawan semuanya dari Kisah Tanah Melayu. Barusan tadi kita sudah melakukan mediasi bersama Panglima kita, dan alhamdulillah kita mendapatkan titik terang bahwa dari sisi gaib, dan wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui segala kebenaran. Dari sisi gaib, kita dapat cerita bahwa benar adanya di sini kuburan para ulama, dan kuburan yang paling bersih dan paling bagus, walaupun di sini semak, di bawah pohon yang rindang itu. Di sana merupakan makam para ulama yang bernama Asyarif Hidayatullah. Memang tertulis di makam tersebut namanya Asyarif. Dan memang benar bahwa dari sisi gaib, memang benar masyarakat makhluk gaib yang berada di daerah ini memang sedang berzikir, dan orang-orang yang melintas dan mendengarkannya itu hanya orang-orang terpilih yang baik hatinya. Demikianlah yang mungkin dapat kami sampaikan. Untuk kaitannya dengan sejarah, karena memang kami sudah mendengar dari Datuk Budi tadi, dari Pak Budi, masyarakat di sini memang sudah didaftarkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan lagi diselidiki masalah sejarahnya, dan insya Allah nanti kita akan bandingkan antara yang cerita masalah gaib dengan sejarah yang berada melalui penelitian dari Dinas Kebudayaan. Dan tentang hal itu nanti kita akan posting ulang dan kita akan bandingkan, dan insya Allah kita akan ceritakan kembali. Kemudian untuk terakhir, kepada kawan-kawan dari Kisah Tanah Melayu, jika kawan-kawan senang dengan konten yang telah kami buat ini, mohon kami untuk like, comment, share, dan subscribe konten ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini insya Allah ada pembelajaran untuk kita semuanya. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa semuanya, karena tadi sudah dibuka pintu gaibnya, dan nanti untuk terakhir nanti akan ditutup kembali sama Panglima, karena kalau tak ditutup mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Takutnya ada niat salah. Ini orangnya soleh-soleh semua. Nah, jadi kita tutup balik supaya tidak kita kunci beliau ini, hanya itu semua kehendak Allah ya. Betul. Kalau niat salah nanti dipergunakan salah. Betul. Larinya ke syirik gitu. Yang pernah Beliau bilang di awal, takutnya nanti apabila ini akan merusakkan kadar iman orang tidak memahami tentang ilmu tauhid ini yang kita khawatirkan, dan merusakkan generasi-generasi yang akan datang. Kalau gitu kita hantar kembali pengikut-pengikut yang ada di jubah-jubah putih tadi, yang ramai ini, yang lagi itu insyaallah saya coba tutup awal kita buka, tutup balik insyaallah ya. Aku lemah. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sana juga.